dari mana, Bang? Oke, baik. Oke ya. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Oke. Apabila ada orang dihukum mati karena dosanya sepadan dengan hukuman mati, janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Allah dengan cara digantung, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Orang yang dikutuk oleh Allah, satu, Yesus tidak mungkin dikutuk oleh Allah. Siapa yang dikutuk oleh Allah yang digantung? Orang yang makan suap. Mana buktinya Yudas makan suap? Matius 26 nomor 14, 15, 16. Yudas bertanya kepada imam kepala, apa yang akan kalian berikan kepadaku supaya aku memberikan Yesus untuk kalian? Imam kepala kemudian mengatakan 30 keping uang perak. Dikasihnya uang itu, suap. Oke. Sedangkan yang makan suap di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Ingat, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang mengutuk orang yang makan suap? Elohim. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23 yang dikutip Paulus dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 3, ternyata orang yang terkutuk ini adalah pemakan suap. Pertanyaan sederhananya, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Jangan ngeyel ya, jangan ngeyel. Anda mengatakan saya ngeyel kan? Nah, sekarang saya tanya Anda juga. Anda jangan ngeyel. Jawab saya, siapa yang terkutuk karena makan suap? Jawab. Apa? Ore. Apa? Mana jawaban Anda? Mana? Ini Mana jawabannya? ketika saya menjawab, Siapa yang terkutuk karena makan suap? ketika saya mau ngomong, sudi Ini kenapa putus-putus ini? nanti di Ya, teman-teman, dasar saya mendengarnya putus-putus di sini. Signalnya dia Bang, memang begitu, putus. Oh, signalnya dia. Silakan. Jangan Anda ngeyel. Jangan ngeyel, jangan ngeyel. Tegas. Siapa yang terkutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Jangan ngeyel. Anda menuduh saya ngeyel tadi kan? Nah, saya lontarkan kembali ludah Anda ke mulut Anda. Siapa yang mati terkutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Boleh saya bantu jawab, Bang? Tunggu dulu. Biarkan dia orang ini yang menjawab. Karena dia yang membawa narasi, dia mengatakan saya ngeyel. Nah, sekarang saya minta pertanggungjawabannya dia. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Yudas makan suap. Yesus kapan makan suap? Tak pernah. Pertanyaan saya. ayat 33 sampai 43. Pertanyaan saya, siapa yang dikutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Ya. Kenapa jadi kaku mulutnya? Kunci dia. Makan. Ini mau saya kan abang diam juga lah. Kalau saya mau ngomong abang diam. Abang dari tadi ngoceh saya dengerin aja loh. Kalau abang suruh saya diam lagi pasti saya diam bang. Pertanyaan saya, siapa yang dikutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Framing lagi-lagi framing. Mental Islam kayak gini. Jangan ngeyel. Nanti saya Jawab. diturunkan ujung-ujungnya. Kalau Anda tidak warasnya akut, pasti diturunkan. Kalau tidak warasnya akut, pasti diturunkan. Ya kan ini dasarnya. Nah, sekarang Nah, dasarnya saya apa? dasarnya, Bang, Lukas Pertanyaan 23. saya kan jelas tuh. Siapa Ini. yang makan suap?
Yesus atau Yudas? Jawab. Memang kalau umat yang ditipu ini memang Ini kayak teman-teman, gini lah teman-teman sifatnya. yang ngeyel Kita sekarang siapa membiarkan. teman-teman? Yang terbukti ngeyel siapa teman-teman? Ini boleh SJP nggak lah, orang pura-pura budak. boleh nggak saya ngomong? Yang ngeyel siapa Boleh nggak saya teman-teman? GPL. Yang makan suap Memang Yesus Kristus atau nanti kan ngeyel, ngeyel, ngeyel kemana-mana. Coba jawab Nanti lah bang. kok ngeyel kemana-mana. Ini saya bacain ayat dasar dari saya. Pertanyaan Mana Bang, ada kau Bang. baca Yesus ayat yang dari disalib. tadi? Mana ada? Ini Mana? Yohanes, Lukas pasal Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Di situ, coba Bang diam dulu ya. Di situ jelas Lukas ada berapa? peristiwa penyaliban Yesus. Lukas berapa, Makanya, Lukas 23 sampai dengan 43, Bang. Panjang di situ, Bang. Di situ Lukas kisahnya. berapa? Lukas berapa? Jadi, Lukas berapa? Lukas 23 ayat 33 sampai dengan Nomor 33. 43, Bang. Di situ Oke. sampai dengan 43. Oke, apa yang dikatakan di sana ini menurut dasar saya kesimpulanmu? mengatakan, ya itu jelas judulnya saja Bang, Yesus disalibkan Bang. Seperti Oke. itu Bang. Itu dasar Oke. saya ya. Karena Abang tadi kan berstatement. Yudas yang disembah orang Kristen. Saya bantah kita Bang menyembah Yesus Kristus yang benar-benar disalibkan itu. Nah, kalau Oke. Abang keimanannya berbeda, silakan Bang. Itu nggak kita masalahkan. Abang Nah, ini soalnya pertanyaan saya apa? Kan Anda yang bertanya ke saya tadi. Saya yang membawa narasi bahwa yang disalib itu Yudas. Saya mempertanggungjawabkan ucapan saya itu. Oke? Saya mempertanggungjawabkan. Ini nggak bisa dipakai tentang penyaliban kitab Anda ini nggak bisa dipakai. Nah, jadi Oke. kita mau pakai apa dong? Kalau Oke. kalau Abang udah mau tidak saya mengimani ajarin? kitab saya, Mau jangan tidak Abang saya ajarin? bahas, gitu loh. Mau tidak saya ajarin? Loh, Bang, gini Bang, mungkin Abang mengklaim Abang lebih pintar. Silakan saja, saya juga nggak menyalahkan Tadi itu. tadi Silakan yang naik itu ke sini yang Abang. ngaku-ngaku tidak paham Kalau itu saya siapa nanya, ya? Yang ngaku-ngaku tadi merendah dengan mulut munafiknya siapa ya? Saya ini Yang saya tidak pahami ada. saya ini ketika Abang tidak bilang, paham. Saya Yudas, ini oke tak ajarin. Kristen Udah yang itu tidak saya pahami, udah. Bang. Saya ajarin. Dengarkan. Turunkan, Kalau guru turunkan. menjelaskan, Pengecut lagi. Mulai ambil lagi pulpen. pengecutnya. Dengar. Mulai lagi pengecutnya. Nanti Dengar. saya diturunkan. Dengar. Jangan. Anda Yang tidak akan saya diturunkan. tidak paham. Dengar. Yang Host saya jangan tidak ada yang paham, turunkan Kristen orang yang ini. Yudas. Biarkan dia Di kabur situ mencret konteksnya, sendiri. Bang. Saya nggak akan kabur. Saya nggak akan Oke, kabur. baik. Boleh kita Saya gantian pakai bicara? Abang pengecut. Boleh Silakan, gantian Bang. bicara? Abang tadi udah ngomong 10 menit, saya hanya ngomong sedikit. Sekarang saya dipotong lagi. Silahkan. Saya ini yang ditanyai. Anda itu cuma bertanya, saya yang menjelaskan. Paham itu ya? Oke, Anda murid di jelaskan, sini. Kristen yang Saya Yudas. guru di sini. Oke, saya guru. Anda hanya murid. Dengarkan. Guru apa? Bang? Guru Bibelmu. Guru Bibel, Oh, guru siap, Bibel. siap, siap. Guru Oke, Bibel. lanjut, Kang. Oke, baik ya. Dengarkan, dengar. Tenangkan jiwa Anda, tenangkan pikiran Anda. Oke? Nah, Yesus berkata di dalam Lukas 44, Lukas 24 nomor 44 dan Lukas 18 nomor 31. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat. Oke? Di kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kita ambil satu aja dulu, Taurat aja dulu. Yesus mengatakan harus digenapi. Lari dari konteks, Bang. Lari dari konteks, Bang. Kristen yang Yudas itu. Iya, betul, memang betul. Saya arahkan ke sana. Yesus berkata, harus tergenapi tentang aku Yesus apa yang ini, tertulis. Kristen yang Yudas itu apa? Itu loh, Bang. Ya saya Dengarkan dulu poinnya bang, baru anda jawab. nih kau kan. Yesus berkata, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat. Oke? Anda menunjukkan tentang penyaliban Yesus tadi di kitab mana? Kitab Lukas. Oke, Lukas itu termasuk Taurat.
Itu Injil Bang, Injil. Saya tanya, Lukas itu termasuk Taurat? Kita mengimani Bible itu secara keseluruhan. Saya tidak ada urusan dengan iman saudara. Saya tidak ada urusan dengan saudara. Ucapan Yesus harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Taurat. Betul? Betul. Betul. Ada tidak Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Lukas? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau berbicara mengenai Yesus, rujukan kita Lukas atau Taurat? Kita mengimani dua. Nah, itulah disinilah ngeyelnya. Inilah perbedaan antara Kita Bang. Kok Abang jadi maksain saya? Oke, saya diam lagi. Inilah yang membedakan antara pengikut Yesus dengan pengikut Paulus. Pengikut Paulus ketika berbicara tentang Yesus, maka dia akan menggunakan kitab kitab Lukas sebagai sarana untuk menentukan kepergian Yesus dan Yesus mengatakan harus tergenapi. Tergenapi itu akhir ending. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Berarti bukan di kitab Lukas. Jangan Anda bawa. Kalau Anda berbicara kepada kami apologet Islam, jangan Anda bawa Anda sebagai pengikut Paulus. Oke? Karena pasti Anda akan dikeramasi oleh Bible. Ini saya berbicara mengenai perspektif pengakuan Yesusnya. Harus tergenapi tentang dia apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi jangan Anda bawa Lukas 23 tentang penyaliban. Karena Yesus tidak mengatakan itu. Yesus berbicara tentang Taurat. Nah, apa yang tertulis dalam kitab Taurat tadi? Ulangan, Keluaran, Kejadian, Imamat. Ini maksud Torah itu. Dalam perspektif agama saudara pun mengimani itu. Artinya ketika dikatakan terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib, ada tertulisnya di mana? Di Taurat. Di mana itu? Ulangan 21. Jangan tinggalkan polanya. Yesus harus kita jadikan sebagai apa? Koridor. Yesus disalib, ada enggak di Taurat? Tidak ada. Ada enggak Yesus terkutuk di Taurat? Tak ada. Ada enggak Yudas terkutuk di Taurat? Ada. Di mana? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong dijawab. Jangan ngeyel. Yang menerima suap Yudas atau Yesus? Jawab. Yudas. Yang mati terkutuk menurut Taurat, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap, Yudas atau Yesus? Yudas. Berarti yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus mati tidak terkutuk di atas kayu salib, Bang. Berarti Yudas. Sudah selesai. Selesai ya? Tepuk tangan teman-teman. Sudah selesai. Itulah. Nah, boleh saya jawab, Bang? Yang mati terkutuk di atas tiang salib Yudas atau turunkan. Biar terlihat Yesus menang ini si Juma, turunkan. Emosi dia teman-teman. Emosi dia. Kena dia. Makanya boleh sekarang begini. Oke. Ini giliran Anda setelah ini ya. Giliran Anda setelah ini. Setelah ini giliran Anda. Oke, setelah ini giliran Anda. Anda sudah mengatakan tadi yang menerima suap Yudas 1, yang terkutuk Yudas 2. Itu sudah cukup bagi orang yang berakal. Sekarang yang Anda harus pahami adalah Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Taurat, bukan tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Lukas. Camkan itu. Jadi jangan Anda hantam pernyataan Yesus dengan dogma gereja Anda. Dogma kekristenan Anda jangan Anda hantam Yesus. Yesusnya Anda harus ikuti, Anda harus percayai bahwa kata Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat. Yesusnya menuju kepada kitab Taurat, bukan kitab Lukas. Nah, sekarang giliran Anda.
Yang terkutuk adalah Yudas, yang makan suap adalah Yudas. Siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Kalau Anda mengatakan Yesus, apa alasannya? Silakan. Oke, Abang Juma tadi mengatakan ada yang terpenuhi di dalam buku Taurat itu dari kitab mana ya, Bang? Lukas 24:44. Nah, Abang pakai Lukas juga, katanya jangan Karena pakai Lukas itu wartawan, dengarkan. Lukas itu Itu wartawan. loh yang tidak masuk akal saya. Lukas itu wartawan. dipakai ketika menguntungkan pernyataan Abang. Tapi ketika Lukas itu tidak sesuai wartawan. dengan pernyataan Abang, kita pakai itulah. Apa? Harusnya orang Nah, bisa sekarang menilai. oke, Kalau saya oke. sih, ya. Oke. Baik. Oke, saya ngaku Oke salah. lagi. Ya, oke, saya Saya ngaku diam salah. lagi, Nah, Bang. sekarang Anda pakai kitab apa? Lihat lagi ya. Anda pakai kitab apa? Oh, saya pakai Bible, Bang. Saya pakai Lukas kan? Bible. Anda Secara pakai Lukas kan? seluruh kitab Bible, Bang. Saya Enggak, saya tanya Anda seluruh pakai kitab Lukas Bible. juga kan? Ya, saya mengimani Lukas, Bang. Oke, Anda Saya- pakai Lukas. Ah. Anda beriman kepada perkataan Yesus? Sangat beriman, Bang. Sangat beriman. Ada nggak Yesus mengatakan tergenapi di Taurat atau tergenapi di Lukas? Tergenapi di Taurat, saya nggak bantah itu. Bagus. Karena ada Oke, ayatnya, udah silakan selesai. aja. Sekarang tugas Anda tunjukkan di dalam kitab Taurat bahwa Yesus itu terkutuk. Silakan. Itu tugas Anda. Oke, tolong Abang lihat ya, saya jawab ya. Sama-sama sportif kita. Gini, Bang. Di dalam keimanan Kristen, kita mempercayai seluruh Bible. Itu dulu. Baik itu Taurat maupun Lukas. Nah, di dalam Injil yang kita imani, Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Lari lagi Ada kemana-mana. ayatnya lagi. Segala kuasa. Enggak, ini ngomong cuma tadi dikasih kesempatan. Saya sedikit aja ngomong, langsung saja diprotes. Saya Mentalnya ini gimana minta sih? Anda menuduh saya Nah, ngeyel. itu Anda memframing Masalah saya, Bang. kita ini siapa yang disalib, Yudas atau saya tidak peduli dengan iman saudara. Anda mau percaya Bible, Makanya Anda saya mau jelas. makan Bible, Anda iman saudara. Kita sedang mencari siapa yang disalib, Yudas atau Yesus. Apa? Kenapa Anda bawa Yesus, iman Bang. Anda? Saya tidak butuh iman Yesus, Anda di sini. Bang. Ya, tolong buktikan Ya, di dalam Yesus, Bang. Taurat. Oke, Yesus, tolong tunjukkan dalam Taurat Di dalam bahwa Injil, Bang. Di dalam Injil, Bang. tadi Anda katakan percaya kepada Yesus. Percaya, Bang, kepada seluruh Yesus mengatakan tertulis di Taurat atau di dalam Lukas? Bang. Gini, Bang. Perkataan Yesus tentang Dasar tergenapi pengeyel. itu. Nah, saya tidak butuh iman saudara sebagai pengikut Paulus. Saya maklum. Saya tidak butuh pengikut Paulus berbicara tentang imannya di sini. Saya mau kejujuran terhadap Yesus. Yesus berkata di Makanya Taurat saya atau di jelaskan. Lukas. Jangan Anda bawa iman saudara. Gini, Bang. Gini, Bang. Sekarang teman-teman siapa yang ngeyel? Ya Teman-teman siapa yang ngeyel? Konten ini Nggak boleh kemana-mana ngomong, Bang. ngomongnya. Siapa Kalau yang nggak boleh ngeyel ngomong, sekarang? apa tuh, Bang? Katanya Boleh Anda ngomong percaya nggak, Bang? kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, harusnya Anda mencari di dalam Taurat bukti-bukti Yesus itu terkutuk sehingga dia layak terkutuk di atas tiang salib. Mana bukti-bukti itu? Tunjukkan ke saya. Kalau Konsep tidak ada, seperti itu, Bang. kalau loh, sekarang Anda percaya Yesus tidak? Gini, Bang. Perkataan gini, kalimat Yesus itu, Bang, tidak merujuk hanya satu peristiwa. Benar apa enggak itu? Yesus Kan berbicara banyak. harus tergenapi semua yang tertulis tentang Harus aku di komplit kitab tergenapi. Taurat. Ya makanya sini saya jelasin dulu, Bang. Bisa nggak Abang diam dulu? Paulus Boleh nggak saya mengatakan ada tertulis. Terkutuklah orang yang Boleh ada di nggak atas saya tiang ngomong, Bang? salib. Itu tertulis di mana? Di Taurat. Bang, kalau saya Nah, nggak boleh ternyata ngomong di dari Taurat. tadi, ini nggak sehat ini. Ternyata Percuma di aja kita Taurat. diskusi. Ternyata di Kalau dari Taurat. Abang dari tadi. Dengar. dari tadi. Ternyata di Oke, Taurat. saya dengar lagi. Ternyata di Taurat yang mati terkutuk itu adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tugas Anda tunjukkan di dalam Taurat Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, di mana Tuhan Elohim mengutuk dia sehingga mayatnya tidak boleh semalam-malaman di atas tiang, harus diturunkan supaya tidak menyentuh tanah yang diwariskan kepada nenek moyang Bani Israel. Tugas Anda sekarang ini, jangan Anda bawa iman Anda. Iman Anda ngapain Anda naik ke sini? Iman Anda itu pagan.
Yang saya minta di sini, pertanggungjawaban Anda menuduh saya ngeyel dengan mengatakan yang disalib itu Yudas. Sekarang saya minta data akuratnya. Yesus menurut Taurat memiliki dosa yang menyebabkan dia wajib hukumnya digantung, terkutuk oleh Elohim. Saya tunggu. Anda butuh 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 tahun, 5 tahun, 500 tahun sampai kiamat, silakan. Oke, saya jelasin ya. Oke, saya jelasin. Gini bang, Yesus itu bang dihendaki oleh imam-imam pada saat itu untuk disalibkan. Karena apa? Dia dianggap menyamakan dirinya sama dengan Allah, sama dengan Allah Bapa. Kenapa? Karena dia pernah mengatakan di salah satu ayat, saya lupa ayatnya bang. Tapi kalau abang memang pengen kali, saya searching di Google karena saya tidak hafal. Dia pernah bertemu dengan Abraham, sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap Yesus ini menghujat Tuhan, menyamakan dirinya. Karena boleh saya lanjut bang? Apa? Kenapa itu, ngeyelnya Bang. terlalu Nggak nyambung omongannya ini orang. Nggak nyambung Ngeyelmu gitu. itu berlebihan kali Terlalu kamu. jauh. Aduh. Ngeyelmu itu terlalu jauh. Kau nuduh saya ngeyel. Nggak Saya nyambungnya di minta, dengarkan. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam Taurat. Paulus mengatakan Itu yang ada menggenapi, Bang. tertulis, Karena anggapan terkutulah orang Yahudi. orang yang mati di atas tiang salib. Yang tertulis itu di Ulangan pengakuannya, 21, 22 sampai 23. Tuliskan dan tunjukkan Bang. kepada saya dalam Taurat, Yesus itu terkutuk karena dosa apa? Dia mencuri kah? Dia merampok kah? Dia memperkosa, membunuh, terima suap atau apa? Sampai Yesus dihitung terkutuk. Silakan. Jangan ngeyel kemana-mana. Nah, ini saya jelasin ya bang. Jadi orang-orang Rabi Yahudi pada saat itu menganggap ini penggenapan yang abang bilang tadi, Yesus terkutuk itu atau Yesus disalibkan karena dianggap berdosa. Itulah anggapan-anggapan orang Yahudi bang, Rabi-Rabi Yahudi. Karena dianggap Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Karena dia pernah mengatakan dia pernah bertemu dengan Abraham. Sementara kan secara pengetahuan orang Yahudi pada saat itu, Yesus belum lahir di masanya Abraham. Itu makanya dia dianggap menghujat Allah, dan orang-orang Yahudi ya Lari kemana-mana jawabannya nih. kau Itu yang kamu- aduh Saudara, kau Jangan punya ilmu tafsir, bang. jangan tafsir. Itu bukan tafsir bang, ada kitabnya. Apa saya searching, saya nanti tunjukin bahwasanya Yesus mengatakan dia pernah bertemu dengan Abraham. Saya bisa Saudara, saya nggak hafal, saya jujur. yang kooperatif. kamu bacakan itu, dengar dulu. Yang kamu bacakan itu Yohanes 8. Yang harus tergenapi menurut Yesus di Taurat. Sampai mulutmu robek menjelaskan itu tak nyambung. Anda Nah, katakan Bang, tadi saya ngeyel. kekuatan di dalam Ini yang Taurat ngeyel itu. siapa yang ngeyel? Bang, halo, bang, nubuatan di dalam Genapi Taurat. apa yang tertulis tentang tunjukkan di dalam kitab Taurat, Yesus dinubuatkan mati terkutuk karena dosa dia. Apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk? Di dalam Taurat tertulisnya itu di mana? Gini bang, nubuatan Taurat tidak serta merta untuk Yesus. Jadi kalau abang mau Alamak. mencari nubuatan tentang Alamak, saya tidak sedang mencari. Itu nubuatan. Saya sedang menegakkan perkataan Yesus tentang dirinya. Lukas 24:44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Yesus dan disalibkan itu bukan peristiwa tentang Yesus, besar. bang. Mati terkutuk itu bukan tentang Yesus bang. Bukan hanya Penyaliban saja Yesus yang itu disalibkan, peristiwa Bang, dalam besar. Belum lagi Paulus mengatakan Benar. terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Tertulis di mana? Di Benar. Taurat. Nah, coba kalau dilihat di Taurat, yang terkutuk Benar. itu adalah orang yang memiliki dosa sepadan dengan hukuman mati. Nah, sekarang tunjukkan Benar. dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. Tidak ada bang. Mana? Tidak ada. Berarti yang mati di atas tiang Tidak salib ada siapa? dosa Yesus. Berarti yang mati di atas tiang salib siapa? Yesus bang. Oh, lah, Saya lah. jelasin dulu bang. Boleh nggak? Boleh nggak? Mau jadi Kenapa pengisulan, Anda bisa boleh nggak? mengatakan Yesus sementara syarat untuk mati terkutuk itu tidak ada pada Dari diri tadi Yesus? kamu ngomong terus cuma tidak memberi saya kesempatan. Itu Emosi. nampak kali sekali pengecut. Emosi. Serius, tidak emosi. Emosi.
Kenapa Anda Tidak emosi. memaksakan bahwa yang mati di atas tiang salib, sementara syarat orang yang digantung, terkutuk, dibunuh di atas tiang tidak ada pada diri Yesus? Kenapa Anda memaksakan harus Yesus? Kenapa? Itu bukan nubuatan untuk Yesus, Bang. Itu gini ya, Bang. Di dalam kitab Alamak. Bible kita percaya. Ya kan? Yang saya ngomong selalu di frame seperti itu. Seolah-olah kaulah yang paling berilmu. Ini ketika saya menjelaskan selalu kayak gitu. Bisa Ini nggak, Bang, pertanyaan saya. Tadi Yang katanya mati mau kita terkutuk mau ngasih ini waktu Anda saya setahun, katakan 10 tahun. Yesus. Mana waktunya, Bang? Waktunya mana? Ini saya ngomong semenit aja, Oke. waktu dipotong lagi. Karena kamu Abang itu tuh ngeyel. Ditanya apa, Ah, jawab ya. apa. Oke, Nah, ini mau Anda dijelasin mengatakan keseluruhan. Anda mengatakan yang mati di Adil atas lagi tiang saya. salib. Adil nggak itu diskusinya? Adil nggak? Anda Oke, mengatakan yang mati di atas tiang salib itu Yesus. Oke? Tolong tunjukkan. Habis ini Anda bicara 1 jam. Habis ini Anda bicara 1 jam. Tolong tunjukkan Oke, topiknya. makasih. Saya tunggu ya. Ya, 1 jam ya. Tapi tunjukkan apa alasan saudara mengatakan Yesus itu layak dibunuh, terkutuk karena dosa yang dia lakukan sepadan dengan hukuman gantung, hukuman mati. Tunjukkan dosa-dosa Yesus itu, silakan. Yesus nggak ada dosanya, Bang. Itu makanya saya mau jelasin. Konteks yang Abang bilang tadi di kitab Taurat, itu tidak semuanya merujuk kepada Yesus, Bang. Banyak sekali peristiwa di dalam Alkitab. Jadi tidak serta-merta apa yang dituliskan di Taurat itu semuanya untuk Yesus, Bang. Tidak. Itu yang harus Abang pahami. Jadi jangan Abang memaksakan ada ayat Taurat, ya kan, yang tidak cocok ke Yesus, itu dipaksain. Itu seenak Abang saja, berarti menafsirkan Taurat dan Bible, Bang. Seperti itu loh. Abang kan Saya tuh Anda yang mentafsir ini. Anda mentafsir ngomong dari tadi. Nggak ada. Lah, Anda. Sekarang apa alasannya Mana sampai waktu saya Yesus sejam yang lagi? harus mati terkutuk? Waktunya nggak ada, Apa Bang. Yesus alasannya? nggak ada mati terkutuk, Bang. Kalau tidak ada, ada. alasannya Saya tahu. mati terkutuk, lalu kenapa harus Yesus yang mati? Apa? Yesus mati untuk menebus dosa manusia, Bang, secara keinginan Nenekmu kita. Kalau itu pertanyaannya kiper, lagi 7 ya. turunan. Dari mana kau dapat ilmu itu? Nah, kan? Bang, Hah? jangan- Dari mana kau dapat jangan ilmu itu? marah-marah lah, Bang. Jangan bawa-bawa Enggak, nenek, enggak. Bang. Saya hanya mengatakan Muhammad itu nenekmu kiper. Dari mana kau Emang ambil? Muhammadnya ngajarin kau kayak gitu, Bang? Hei. Iya kan? Dari mana kau ambil? Dari mana kau ambil tipuan-tipuan seperti itu? Bahwa Yesus mati terkutuk karena dosa-dosa orang Roma Yunani. Dari mana kau ambil itu? Bajingan kau. Ayo. Dari mana kau dapat ilmu itu? Olah, ini saja. Dari mana kau dapat ilmu? Bible, Bang. Mana? Tunjukkan di Dari Bible. Bible, Bang. Tunjukkan di dalam kitab Taurat orang benar dipakai untuk menebus dosa orang-orang. Mana? Mana? Tunjukkan. Mana? Mana? Apanya? Di Taurat. Bang? Saya kan udah hafal bilang tadi bahwasanya saya nggak hafal saya searching dulu kalau gitu bisa cari ayat. Anda akui dulu bahwa kau ngeyel. Saya kayak Anda akui dulu bahwa kamu ngeyel. mana saya tuh memang Bang, saya inilah biarlah teman-teman yang menilai. Dari tadi Bang Oh, cuma iya, mengatakan pasti. saya mau dikasih waktu. Kasih waktu sejam mana? Setelah saya ngomong selalu Iya, dipotong. kalau Dia Anda selalu tidak ngeyel orang. 2 tahun ku kasih. Kalau Anda tidak ngeyel 2 tahun. Anda dengar tadi malam orang masuk di komalku, orang menjelaskan sesuatu data akurat tidak ngeyel ku kasih, aku diam. 1 jam lebih dia Itu ngomong, urusan aku lain lah. diam. Itu urusan- Karena saya dia nggak- menjelaskan saya nggak urus itu, kebenaran, aku diam. Tapi kalau ngeyel kayak ente untuk apa di Nah, itu Dia mengatakan Yesus tidak punya dosa. Yang tertulis menurut Paulus adalah orang yang terkutuk karena dosanya sepadan dengan hukuman mati. Anda mengatakan Yesus tidak ada dosanya yang setara dengan hukuman mati. Lalu yang mati di salib itu siapa? Nah, Siapa? Saya jelasin dulu. Nubuatan bahwasannya yang mati terkutuk di atas kayu salib itu bukan buat Yesus, Bang. Ini yang mau saya pakai jelasin. nubuatan. Apalagi Ya, ini? itu kan gini, Bang. Ketika Bukan ditulis untuk itu di Yesus kan? Taurat, Oke, baik. bukan. Bukan untuk Yesus kan? Boleh saya Bukan. menjelasin?
Bukan untuk Yesus kan Kenapa menurutmu? saya nggak pernah dikasih waktu Bang Umar? Karena kamu Mana waktu ngeyel. saya ini yang Kamu ngeyel. Hei, Waduh. kau tahu enggak di sini ini pakar-pakar Bible semua datang, kau enggak ada ilmu mau menjelaskan, dikasih waktu lama. Mau ngapain? Itu kan klaim abang, pakar Bible, dan saya nggak pernah bantai itu, silakan aja bang klaim diri abang Oke, pakar Bible. sekarang silakan. apakah Anda akui Ulangan 21, 22, 23 tadi, orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalaman di atas tiang salib. Itu untuk Yesus atau bukan? Saya akui itu bang. Bukan. Itu untuk Yesus atau bukan? Bukan. Bukan. Oke, bukan untuk Yesus. Bukan, Bang. Lalu di mana Paulus jelasin. mengambil ada tertulis? Di mana tertulis Ini itu? melebar lagi bang. Abang mau jokin saya. kalau seperti Anda itu. mengatakan, Itulah saya Anda bilang, mengatakan kenapa di Anda Ulangan mengaku? 21 Ketika saya nomor ngomong, 22 ketika sampai kesempatan. 23 itu bukan Ketika untuk saya ngomong, Yesus. ada Oke. kesempatan. Oke. Dibilang ngeyel, alasan. Ulangan Ya, 21, cara-cara kalian ini 22. apologet Islam, ajaran si Mamat kayak gini bang. Biadab Tuh, kau udah mulai dia. anjing. Udah turunkan ini Udah biadab. mulai. Oh, kan saya Turun. Udah mulai dia Biadab ceritanya. kamu sudah tidak bisa membuktikan kebenaran dari agamamu. Kau seperti itu caramu. Turun biadab. Kapan? Laknat, Saya mau- kamu itu lahir Kapan saya mau karena ini? mamamu Dikasih itu ngomong aja nggak bisa. Jangan dihantam terpancing, sama Mas. babi. Jangan Ngerti kau? terpancing. Ini orang melawan data gitu. Susah kalian hadapi kami, susah. Belum hidup orang, belum lahir orang yang bisa mengalahkan saya bahas Bible. Belum. Mungkin 300 tahun ke depan atau 400 tahun ke depan yang bisa. Kalau saat-saat sekarang, era sekarang ini belum ada. Dia mengatakan Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 bukan untuk Yesus. Lalu kalau itu bukan untuk Yesus dan yang disalib itu Yesus, lalu Paulus ini mengambil ada tertulis terkutul orang di atas tiang salib ini di mana? Dia ngambil di mana? Tertulis ini di mana? Ngarang. Satu-satunya itu hanya di Ulangan yang tadi itu. Kalau itu bukan untuk Yesus, lalu di mana Paulus ngambil? Alamak. Ayolah teman-teman Kristen yang menyaksikan ini, gunakan akal sehat kalian. Terima kasih. Ya, kalau akalnya sehat ya ninggalin Kristen lah. Aduh, nggak nyambung sama sekali tadi itu. Dianya yang ngeyel, benar-benar loh. Hiburan yang sangat membagongkan. Endingnya menghujat. Ajaran si Mamat katanya. Buset, emosi dia. Aduh, emosi terakhir. Jangan emosi, bro. Pertanyaan Dia minta sederhana. lagi tadi. naik. Minta lagi naik dia. Usah jadi kita naikkan. Kabuso. Kasih moderator ini, Bunda, supaya aku bisa kontrol dia. Kasih moderator. Ini Oh iya ya, baru ini ya. kena semua gue. Suruh naik gue yang nanya dia. Naikin lagi aja, nggak apa-apa. Mana dia? Bentar. Kabosu dulu, Kabosu. Ya, gimana Pak? Ya. Muslim apa Kristen ya, Bang? Saya Kristen. Oh, Kristen. Bang, tadi topiknya menurut Abang, yang mati terkutuk di tiang salib itu Yudas atau Yesus? Saya percaya Yesus. Waduh. Jadi Yesus mati terkutuk, Bang. Yang mati di atas kayu salib, Bang. Tapi terkutuk dia, Bang. Itu pernyataan orang-orang Yahudi pada saat itu, Bang. Silakan dijelasin lagi, Bang, coba. Ini baru. Bukan penjelasan orang-orang Yahudi. Itu adalah pendapat Rasulmu Paulus. Pertanyaannya, karena kitab Anda itu adalah kitab yang mau diberitakan kepada semua orang, termasuk ke saya. Saya membaca, saya pelajari. Ternyata di kitab saudara itu tertulis bahwa terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus sampai dia terkutuk? Yesus memang gak ada dosa. Terus Bang. kenapa dia yang harus disalib Itu. kalau begitu? Dia nggak ada dosa. Di mana tertulis itu?
mana tertulis? Di kitabmu atau di kitab Yahudi? Diam dia. Kita mengimani Bible itu bang secara keseluruhan. Dari kitab Keseluruhan Perjanjian sampai- ya. Silakan Anda telan buku Anda, kitab Anda, silakan Anda makan kitab Anda, simpan di perutmu seperti yang terjadi di Wahyu 10 nomor 10. Makan itu kitab. Nggak ada urusan kami dengan itu. Yang saya Nah, minta. kita mau diskusi yang fair lah. Kasih saya waktu ketika Oke. Yang tadi ini lagi ya? Dia. Wah, anak kera ini. Kupikir yang lain. Udah, yang lain aja. Ya, Maksud saya, lain. silakan, Bang Handi, silakan. Gue mau Orang nanya nggak kamu ada dulu, ilmu. diam dulu kau. Saya tanya kau JPL. Diam. Saya tanya kau. Diam dulu kau. Saya nggak level Ya. dengan orang. Sini gue yang ngajar dia. JPL, menurut kamu, dengerin baik-baik pertanyaannya ya. Yang mati terkutuk di tiang salib itu A. Yesus, B. Yudas. Yesus tidak mati terkutuk di atas kayu salib bang. Terus yang mati terkutuk di tiang salib siapa? Tidak ada bang. Itu Galatia peristiwa lain. 3:13 Paulus berkata terkutuk dia di tiang salib siapa? Bang, di Hah? peristiwa penyaliban. Jawab. Nah ini mau dijawab. Ini mau dijawab. Pertanyaannya apa yang Bukan lu mau Yesus jawab? aja, Bang, yang disalibkan. Bang. Siapa Di yang dalam- mati terkutuk di tiang salib menurut Paulus? Siapa? Bang, Jawab. pada saat penyaliban itu Siapa adalah yang mati terkutuk di tiang salib menurut Paulus? Siapa yang mati terkutuk di tiang salib menurut Paulus?